misalnya SK pengangkatan bagi non PNS biasanya ada pengangkatan baru SK dari kepala sekolah, yaitu ditetapkan kembali sebagai guru PAI. Dan saya mohon untuk SK pengangkatan ini bisa diusulkan kepada kepala sekolah itu menyebutkan sebagai guru PAI, terutama yang di sekolah swasta, karena di sekolah swasta ini kebanyakan hanya disebutkan sebagai guru yayasan. Nah, jadi saya mohon untuk ditambahkan klausul atau istilahnya itu, disebutkan bahwa Bapak Ibu guru itu sebagai guru PAI, agar apabila nanti ada bantuan, program bantuan dari Kemenak itu dapat jelas tersampaikan kepada yang bersangkutan. Kemudian kalau untuk yang PNS itu silahkan bagi yang ada kenaikan gaji berkala itu diupload pada menu status pegawai juga. Di samping kolom golongan itu ada tombol. Kalau diklik nanti akan muncul tempat untuk upload SK golongan terakhir atau SK pensiun bagi yang akan pensiun dan sudah ada SK-nya. Kemudian untuk data personal, saya harap untuk alamat email itu diisi email pribadi dan emailnya masih aktif. Kemudian pada kolom nomor HP itu juga diisi HP yang aktif, karena beberapa guru itu ketika kita ingin menghubungi ternyata sudah tidak aktif, sudah ganti HP tapi tidak diganti yang baru. Kemudian ini masih di data personal itu yang untuk menu ibu kandung itu wajib diisi, karena kalau tidak diisi itu akan muncul permanenkan data terus. Setiap ibu buka akan muncul permanenkan data atau data personal belum terverifikasi, seperti itu. Kemudian untuk penulisan nama Bapak Ibu GPAI harap sama persiskan cara penulisannya dengan data yang ada di Dapodik. Misalnya huruf kapital semua kapital. Kalau di Dapodik besar kecil besar kecil, seperti itu. Kalau nanti ada data beda itu ketika nanti melakukan perubahan atau ada update NUPTK nanti akan tertolak. Kemudian nik jangan lupa itu juga harus sesuai dengan nik yang benar karena dulu ada perubahan nik lama dan nik baru itu juga kadang membuat agak sedikit bermasalah. Kalau Bapak Ibu setiap merubah menu itu harus lakukan klik simpan, kemudian apabila muncul permanenkan data, kalau Bapak Ibu belum selesai pada data portofolio itu bisa dilanjutkan dulu di menu yang lain. Yang permanenkan data bisa diabaikan. Nah, setelah Bapak Ibu selesai merubah pada data portofolio tersebut, silahkan klik permanenkan data. Nah, nanti kemudian menunggu profil dari kabupaten. Ya, sudah jelas ya. Kemudian yang selanjutnya setelah mengisi data personal itu sudah terverifikasi. Maaf saya duduk jaga samping. Setelah data portofolio terverifikasi, Bapak Ibu bisa
mengisi jadwal mengajar. Jadwal mengajar ini sangat mudah, sudah saya sertakan caranya setiap update. Kemudian yang diupload itu hanya jadwal dari siaga dan SK pembagian tugas. SK pembagian tugas itu hanya yang awal, yang ada diktumnya, ada kata-kata memutuskan dan sebagainya, sampai tanda tangan kepala sekolah, dan lampiran 1 yang ada nama Bapak Ibu guru dan jam mengajar. Misalnya Pak Aris Handoko mengajar PAI 24 GPL. Jadi hanya itu aja. Jadi hanya 3 lembar ya. Tapi biasanya sekolah itu agak boros kertas. Jadi yang halaman diktum itu ada yang 2 lembar. Dan ingin saya tanyakan juga, kadang-kadang itu di lembar diktum itu dasar hukumnya juga berbeda-beda. Kadang ada yang masih dasar hukum lama dan sudah tidak berlaku undang-undang itu. Jadi kita maklum sih kalau model Kopas itu masih berlaku, tapi mohon nanti kalau mohon nanti juga Bapak Ibu GPAI bisa memberikan masukan untuk agar yang diktum itu dasar hukumnya yang pokok-pokok saja, dan kalau bisa sih seragam semua sekolah, tapi biasanya yang menentukan dari dinas ya. Jadi kita tidak bisa masuk ke kewenangan tersebut. Jadi yang jadwal mengajar hanya itu saja. Kemudian setelah jadwal mengajar itu bagi Bapak Ibu GPAI yang belum sertifikasi, untuk update siaga sudah selesai. Nah, bagi yang sudah sertifikasi atau sudah menerima TPG tunjangan profesi guru, itu masih ada beberapa menu lagi yang harus dipenuhi, yaitu upload SKMT. SKMT ini untuk yang tahun ini saya minta SKMT-nya dilampiri dengan nilai PKG yang paling akhir, yaitu yang rekap nilai PKG dan verifikasi administrasi. Masih membuat RPP juga Bapak Ibu? Yes. Nah, itu dilampiri 2 komponen nilai tersebut. Kemudian data rekening ini masih ada beberapa yang belum disesuaikan. Meskipun tidak begitu masalah, tapi nanti akan bermasalah ketika Bapak Ibu non PNS yang harusnya dapat bantuan. Yang tahun 2021 kemarin itu bantuan langsung dari pemerintah pusat, jadi tidak melalui Kemenak daerah atau Kemenak Sleman. Itu kami tidak bisa mengontrol siapa yang dapat atau tidak, jadi hanya pusat itu mengambil data sebelum bulan Maret. Jadi kalau Bapak Ibu update-nya setelah bulan Maret, itu tidak menerima bantuan. Ya, saya juga dapat beberapa kayak komplain. Saya tuh mengajarnya sudah lama Mbak, kemudian saya juga selalu update siaga, kok saya nggak dapat bantuan, seperti itu. Tapi ternyata setelah kita cek itu update-nya setelah bulan Maret. Jadi mengapa saya kejar-kejar Bapak Ibu guru itu kalau update siaga itu harus di awal semester? Karena selain nggak guna ya, misalnya Bapak Ibu update siaga itu sudah di bulan Mei, apalagi bulan Juni, karena sebentar lagi sudah ganti semester, itu juga sudah tidak guna lagi, karena
keaktifan Bapak Ibu itu sudah tidak terekam di server pusat. Jadi saya mohon untuk disampaikan ke kecamatan masing-masing agar untuk update siaga itu maksimal bulan Maret itu sudah terupdate semua. Jadi ada waktu bulan Februari dan Maret akhir, ada 2 bulan untuk update siaga. Saya kira sudah sangat cukup waktunya, sangat longgar. Kemudian untuk bantuan ini tidak setiap tahun ada, dan ketentuannya pun akan berbeda-beda sesuai dengan keadaan tahun yang bersangkutan dan ketersediaan anggaran. Jadi tidak mesti tahun 2019 itu pernah 3 juta, kemudian yang tahun 2020 itu 750 apa ya. Jadi kemudian yang tahun 2021 ini 1.500.000. Jadi mohon dimaklumi karena pusat itu juga menganggarkan anggaran itu seperti pandemi kemarin ini, anggaran dialokasikan ke bantuan COVID. Jadi bantuan untuk guru-guru kurang maksimal. Bagi Bapak Ibu yang PPG di sini, apakah ada yang sudah lulus pretest tapi belum ikut PPG? Nggak ada. Berarti belum ada yang lulus pretest. Ya, semoga nanti tahun ini ada pretest lagi sehingga Bapak Ibu yang sudah punya SK in passing maupun SKP 3K bisa ikut pretest. Oh ya, jangan lupa bagi Bapak Ibu yang sudah in passing dan PTK juga harus mengupload SK in passing dan SKP 3-nya di menu status pegawai. Di situ juga ada pilihan. Kalau yang in passing ya pilihnya yang in passing. Kalau P3K ya P3K, jangan kebalik-balik. Dan untuk status in passing dan P3K ini statusnya non PNS ya. Karena P3K itu yang sewu bukan PNS. P3K itu kan kontrak kerja ya. ASN itu PNS dan non PNS itu ASN. Jadi jangan salah salah mengartikan. Banyak sekali istilah-istilah itu kadang dibuat sendiri oleh kalangan guru-guru dan akhirnya merugikan. Seperti tahun 2019 ketika akan penerimaan insentif, itu kan ada persyaratan yang tidak boleh menerima tunjangan atau insentif dari dinas atau kementerian lain. Dan kemudian dari dinas itu kan ada fasilitasi untuk pembuatan RPP. Nah, itu Bapak Ibu guru menganggap kalau itu insentif, jadi tidak ikut. Kalau waktu itu yang tahun 2019 itu dengan pemberkasan ya, kalau mau menerima insentif harus pemberkasan. Jadi banyak Bapak Ibu guru tidak ikut karena saya sudah menerima insentif, padahal itu istilahnya bukan insentif. Dan sudah saya konfirmasi ke dinas bahwa itu bukan insentif, itu namanya fasilitasi. Jadi sebenarnya itu boleh dan bisa menerima bantuan. Kemudian yang selanjutnya ini
Mungkin mohon maaf ya untuk Bapak Ibu guru yang non PNS maupun yang PNS dari Pemda dinas itu saya ingin menginformasikan tentang tunjangan kinerja, namun ini khusus untuk PNS Kemenak, PNS yang diangkat oleh Kementerian Agama. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu guru sudah melakukan pemberkasan, kemudian diverifikasi oleh BPKP, dan pada bulan November itu sudah siap turun. Namun karena sesuatu hal, karena ada regulasi yaitu Perpres, saya lupa nomor berapa ya? Saya agak lupa perpresnya. Pasal 1 itu yang di situ tertera kalau penerima tunjangan kinerja adalah yang PNS yang diangkat oleh Kementerian Agama dan bekerja secara penuh di Kementerian Agama. Nah, hal itulah yang menyebabkan tunjangan kinerja tertunda pembayarannya, karena Perpres tersebut adalah pegangan yang dipakai oleh DJA, dan DJA tidak mau melepaskan pegangan itu. Jadi kami Kementerian Agama, Kanwil, kemudian juga pusat juga berupaya bagaimana supaya tunjangan kinerja, selisih tunjangan kinerja ini bisa dibayarkan, karena Bapak Ibu guru sudah melakukan pemberkasan ya, sudah keluar biaya yang fotokopi untuk scan dan sebagainya. Ya, nanti tidak rugi ya kalau nggak dibayarkan ya. Meskipun sebenarnya kalau kita profesional itu nggak ada untung rugi, ya. Karena kita sudah mendapatkan TPG, itu kan yang artinya tunjangan profesional guru, berarti guru yang profesional. Jadi monggo itu kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Kemudian setelah beberapa usaha ya, akhirnya dari eselon 1 yang ke Kementerian Keuangan. Jadi pendekatannya bukan sudah bukan regulasi lagi tuh, tapi sudah ke politik ya. Jadi ya alhamdulillah dengan berbagai usaha yang minta data ini kita kasih, minta ADK lagi, minta rekap lagi, apapun yang diminta kita kasihkan, yang penting tukinya cair dulu, seperti itu ya. Alhamdulillah di akhir tahun kemarin akhirnya tunjangan kinerja bisa Bapak Ibu terima. Dan untuk bagi Bapak Ibu guru yang merasa kok tukinku kok sedikit, itu sebenarnya tidak sedikit nih. Selisih tukin itu dinilai dari grade. Bagi golongan yang 3A dan 3B itu grade 8 itu sebesar 3.300.000 sekian. Kemudian grade 9 itu 3C dan 3D itu 3 juta, saya lupa ya, cuma nggak tercatat ya tadi. Kemudian yang 4A itu grade 11 itu 5.183.000. Nah, jadi silahkan lihat gaji pokok Bapak Ibu itu di KGB masing-masing. Nah, kalau KGB nilai KGB Bapak Ibu bagi yang golongan 3A dan 3B yang masa kerjanya sudah lebih dari 20 tahun, otomatis gajinya akan 3,9 sekian. Sedangkan grade untuk 3A dan 3B itu hanya 3.300.000 sekian.
Jadi besar mana? TPG atau tukin? Besar TPG kan? Berarti sudah tidak ada selisih. Oke. Nah. Nah, ini terutama yang Pak Sumaryanto. Sebenarnya itu untung ya. Kalau yang selisihnya masih kurang itu dibayarkan. Tapi kalau sudah selisihnya lebih itu tidak disuruh mengembalikan. Nah, jadi masih beruntung ya Bapak Ibu. Terus sebenarnya untuk selisih tukin ini dibayarkan itu sebenarnya sama juga dengan TPG-nya. Kalau misalnya gaji Bapak Ibu itu 4 juta, kemudian karena sudah golongan 4A jadinya 5.183 dikurangi 4 juta, berarti selisihnya masih 1.100 sekian. Nah itu selisihnya. Sebenarnya kalau golongan 4 itu dan masa kerjanya masih sedikit akan terima lebih banyak. Namun bila golongannya masih di bawah 3D itu juga akan selisihnya akan semakin sedikit karena grade yang untuk mengurangi itu juga hanya sedikit. Jadi monggo bagi Bapak Ibu yang masih 3D itu segera mengurus ke 4A karena yang guru Pemda itu yang sekarang sudah banyak yang 4A meskipun yang guru Pemda tidak mendapatkan tukin ya. Jadi bahkan ada yang sudah 4B itu masih kelahiran tahun 70 berapa ya? 79 itu sudah 4B. Jadi monggo Bapak Ibu untuk semangat menuju ke 4A. Kemudian bagi yang masih golongan 3D apabila masa kerjanya sudah lebih dari 20 tahun itu gajinya sudah lebih besar dari grade tukin. Ya seperti Pak Sumaryanto itu masih dari 2018 sampai 2021 ini tidak ada selisih tukin karena gaji pokoknya sudah lebih besar dari grade PTG. Sedangkan kalau Pak Kiai Wakijan itu kan masih menerima tahun 2018 sampai 2020. Jadi saya mohon ini penjelasan saya sudah bisa diterima. Tapi kalau misalnya masih tidak terima silahkan ke kantor. Nanti saya jelaskan, saya kasih gambarannya seperti apa, hasil review BPKP seperti apa. Karena terus terang saja bagi yang tidak menyadari absensi itu sangat berpengaruh untuk penerimaan tukin. Absensi SKMT, SKBK dan PKG itu sangat berpengaruh. Jadi apabila Bapak Ibu terlambat atau tidak absen akan dikurangi nilai tukin itu. Saya juga pernah, saya lupa tidak absen, dalam satu hari saya dipotong 200.000. Jadi kalau Bapak Ibu, karena tukin ini adalah tunjangan kinerja, meskipun Bapak Ibu secara real itu bekerja, gitu, tapi karena tidak ada hitam di atas putih yang dari absensi, maka itu tidak dibaca. Jadi kalau tidak absen ya dipotong. Jadi kalau menghitung ya, kemarin di siaga menghitung harusnya aku dapat segini, kok cuma dapat segini. Monggo dicek lagi absensinya sudah sesuai dengan jam kerja atau belum, atau bahkan tidak absen. Tapi Bapak Ibu itu terlalu jujur ya. Misalnya kemarin ada yang mengisi TH2 jadi absen tapi tidak ada di tempat tugas, itu
Bapak Ibu, maksudnya saya tadi pagi absen, kemudian tiba-tiba ada acara, jadi ada takziah, jadi keluar. Nah, jadinya, oh aku tadi absen tapi aku tidak di tempat kerja, jadi tak isi TH2. Itu tidak. Ya saya kemarin sempat berargumentasi dengan BPKP tentang itu, kemudian BPKP, alhamdulillah saya dapat pemeriksa yang enak gitu, jadi bisa menerima apa yang kami utarakan. Kemudian tentang surat tugas, surat cuti itu kemarin saya sampaikan kalau sudah ada semua, meskipun saya ragu-ragu ada atau tidak, tapi BPKP juga lebih jeli ya. Mungkin mengambilnya juga lebih teliti. Jadi ya begitu hasil reviewnya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dari kami ketika menghadapi BPKP, sehingga hasilnya tidak yang Bapak Ibu seperti harapkan. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu masih mendapatkan selisih mungkin dibandingkan yang tidak. Ya, mungkin itu saja. Oh ya, masih ada satu lagi guys, mohon maaf ini saya ngomongnya terlalu banyak. Di siaga itu ada menu absensi. Menu absensi ini khusus bagi yang sudah sertifikasi. Absensi ini ada 4 jenis ya: absensi manual, absensi SPTJM, absensi rotok, dan absensi fingerprint dari sekolah. Kalau yang utama yang kami pakai, yang utama itu yang fingerprint dari sekolah, itu yang paling valid sebenarnya. Kemudian yang kedua absensi dari rotak, itu yang untuk Kemenhub, itu juga bisa dipakai. Kemudian absensi SPTJM ini saya mewajibkan. Kenapa? Karena masih banyak yang belum memakai absensi fingerprint. Jadi SPTJM ini kan sifatnya surat pernyataan, jadi harus bermeterai. Ini tanggung jawabnya sebenarnya ini lebih besar ya, karena kami tidak tahu apakah Bapak Ibu mengajarnya itu ke sekolahnya terlambat atau tidak, kami tidak tahu. Yang penting jumlah hari masuknya itu sesuai dengan kalender pendidikan. Jadi kami tetap berpegang pada itu. Kemudian yang absensi manual ini kita pakai setiap 1 tahun sekali, yaitu di bulan Desember. Kemarin itu banyak sekali yang salah, hampir semua salah. Saya tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Jadi saya ingin minta informasi dari Bapak Ibu guru yang membuat salah paham itu yang di bagian mana. Kalau saya berikan contoh itu jangan diambil mentah-mentah ya, soalnya ada juga yang seperti ini. Ketika mengirimkan absensi itu semua 14 jamnya jam 7, kemudian pulangnya jam 14.30 semua, dan itu tidak ada hari liburnya. Berarti Bapak Ibu guru ini hari Minggu pun mengajar kayak gitu kan. Nah, jadi contoh itu memang untuk diteladani ya, tapi contoh ini sudah kami jelaskan di grup juga bahwa contoh ini sekedar contoh, jadi harus sesuai dengan jam kerja masing-masing di sekolah ya. Jadi misalnya
jam kerjanya Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 14, yaitu yang ditulis. Kemudian di absen masuk itu penulisnya sebelum jam masuk itu, jadi 6.45, 6.40, 6.50. Kemudian jam pulangnya lebih dari jam 14.30, jadi jam 14.45, jam 14.50, seperti itu. Jadi tidak serta-merta, mungkin juga kesalahan dari saya ketika memberi contoh itu saya samaratakan, jadi Bapak Ibu guru menjadi salah paham. Mungkin dari saya itu saja, karena sudah siang, nanti juga Bapak Ibu bosan. Dan jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan 5M dan 1D. Sekian dari saya, banyak kekurangan, banyak kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada beliau Ibu Reklamasi Utami SH atas penjelasannya yang gamblang berkaitan dengan kegiatan untuk PPAI, terutama di siaga, dan mohon itu disampaikan ke bawah supaya tidak mengulang kesalahan sehingga nanti membuat pusing bersama. Kabupaten Sleman yang kami banggakan. Terlebih dahulu marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan untuk bermuajahah dalam rangka KKG PAI Kabupaten Sleman. Selamat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan sambutan dari Bapak Kasih Pais yang tadi sudah kita mendengarkan semuanya, maka mohon ditindaklanjuti. Yang pertama tentang moderasi beragama, kemudian tentang video yang kita buat pada masa daring dan sekarang sudah mulai luring, maka jangan lupa apa yang telah kita pakai tersebut juga kita pakai di masa luring sekarang ini. Kemudian juga monggo senantiasa tidak mengeluh, tidak perlu malu menjadi guru agama, tapi harus tetap semangat mengemban amanah sebagai guru pendidikan agama Islam. Karena terkadang ada guru agama Islam itu rodok kiwah-kiwih, rodok ngisini-sini, harus kepala sekolah selalu saminah wa atokna. Ora oleh tuku buku jagoan beraksi yang derek ratuku. Karena ini ada beberapa yang tidak beli buku jagoan beraksi karya kita bersama kemarin. Harusnya kita punya argumen bagaimana agar kita bisa membesarkan KKG PAI Kabupaten. Kemudian terkait dengan siaga, karena kita sekarang sudah masuk bulan Januari, Februari, Maret, monggo nanti untuk siaga segera, kalau sudah di online kan ya, kalau sudah selesai mantenannya baru maintenance, kalau sudah selesai monggo segera saja ditindaklanjuti ya. Nanti ada info dari Pais untuk tentang siaga. Dan mungkin di Bapak Ibu, karena sekarang ini banyak sekali guru-guru P3K dan juga guru-guru yang tergeser, dan juga sekolah-sekolah yang kosong karena ditinggal oleh P3K, berarti banyak sekali guru-guru yang masih baru. Maka kemungkinan di Kapanewon banyak guru yang baru, berarti nanti untuk siaga, tadi Ibu Tami sudah siap meluncur ke Kapanewon Panjenengan untuk menjelaskan tentang siaga. Nah, monggo nanti Ibu Tami kita manfaatkan informasinya. Wah, yang nyangkut Bu Tami langsung dot
Pripun lho Bu Tami. Terutama yang bapak itu langsung wah, toleh-toleh. Ya kok ngono kok ya. Rada curiga piye lho. Manik tenanan. Informasinya nanti kan biar mereka syukur-syukur nanti ketika sudah maintenance-nya sudah selesai, kemudian sudah bisa di-online kan. Nah, nanti Bapak Ibuku itu dikumpulkan di satu tempat, kemudian langsung dipandu oleh Bu Tami. Sehingga mengisi siaga itu satu hari semuanya selesai. Kemudian tadi untuk yang tambahan tunjangan kinerja, ya alhamdulillah. Barangkali kita sebenarnya tidak perlu berpikir kok saya tidak dapat, kok saya dapatnya sedikit. Kalau saya pribadi itu dapatnya berapa ya alhamdulillah. Kemarin sudah diinfokan dari Bu Tami juga, jangan dihabiskan, nanti ada pengembalian. Tapi ya tak nengke wae nek kon balik. Daripada kon balik ngono lah golek utangan aku ngono. Nengke. Tempatnya Bu Halimah ini belum dibuka sampai sekarang. Terus tak kandhani Bu ampun semamput jenengan entuk sudak yuta ngono. Kula jare nonton BRI ngene. Waduh. Ternyata banyak sekali yang penuh hati-hati sebenarnya ini. Pak Marianto enggak usah. Wis tak tagih lah aku ra entuk. Tapi alhamdulillah tidak disuruh mengembalikan TPG itu Pak Marianto. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu yang saya banggakan. Kemudian informasi dari KKG Provinsi. KKG Provinsi. Kemarin hari Kamis ada KKG tingkat provinsi. Informasinya yaitu terkait dengan pelaksanaan ujian sekolah. Yang pertama, bahwa besok tanggal 17 Januari akan diadakan pertemuan antara pengurus KKG PAI Provinsi, kemudian dengan Pakis, dan mengundang para ketua kepala sekolah atau K3S se-kota kabupaten. Berarti ada 5, Sleman, Gunung Kidul, Wonosari, Gunung Kidul, Kulon Progo, Kota Bantul, ada 5. Yang nanti akan membahas tentang pelaksanaan ujian sekolah itu dan juga membahas tentang kisi-kisi. Apakah kisi-kisi itu satu provinsi mau disamakan atau tidak? Nah, nanti akan dibahas di situ pada tanggal 17 Januari. Kenapa dengan K3S? Karena masih banyak sekolah-sekolah yang ternyata tidak menyelenggarakan ujian sekolah. Dulu ketika USBN saja, banyak sekolah yang tidak ikut USBN. Apalagi sekarang ini yang ujian sekolah yang notabene adalah wilayah satuan pendidikan masing-masing. Harusnya dilaksanakan oleh sekolah masing-masing. Nah, banyak sekali sekolah-sekolah yang tidak menyelenggarakan ujian sekolah. Maka besok akan dibahas di tingkat provinsi atau Kanwil. Tetapi untuk dana belum ada kepastian. Karena Kemenang itu kan, mohon maaf, sedikit merepotkan. Punya perintah tapi tidak punya dana untuk khusus untuk ujian sekolah ini. Jadi dari ujian kemarin-kemarin itu memang dananya tidak ada. Jadi ya mogalah mudah-mudahan nanti semuanya dapat melaksanakan ujian sekolah dengan kisi-kisi yang terukur satu provinsi, mudah-mudahan. Kemudian yang kami banggakan, informasi berikutnya bahwa buku Jagoan Beraksi yang kita cetak sebanyak 25.000, alhamdulillah kemarin dikirim 25.300 sebagai cadangan, 300-nya sebagai cadangan. Dan alhamdulillah semuanya sudah terdistribusikan, sudah sampai di Kapanewon masing-masing sebanyak 17 Kapanewon. Harga buku, harga jual ke anak 4.000, kemudian store ke KKG Kapanewon 3.500, kemudian store ke KKG Kabupaten 3.000. Oke. Kemudian kalau masih ada yang kurang,
Karena ini masih ada yang kurang, Depok masih kurang, Prambanan ada yang kurang, Tempel ada yang kurang. Itu masih ada buku stok lama. Stok lama berarti tahun kemarin. Yang beda hanya sampulnya dan kasih paisnya. Kalau buku yang kemarin kasih paisnya Bapak Soeharto, yang sekarang Bapak Ahmad Fauzi. Tetapi kalau itu dipakai sebenarnya tidak apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada tahunnya dan isinya sama. Dan di bawah itu anak-anak juga tidak tahu kasihnya itu siapa. Walaupun bukunya beda, ini nggak apa-apa karena nggak tahu apakah mau kasihnya diganti Pak Sumaryanto, ben untuk tambahan tukin, atau siapa, nggak apa-apa. Kapan harus kami Pak? Soalnya marah kan beda model ya. Ya, jadi kalau yang mau nambah, yang nambah nanti bisa dikirim buku jagoan beraksi yang tahun kemarin. Sampulnya beda, tanda tangan Pak Kasihnya juga beda. Itu yang membedakan hanya itu. Kalau isinya insya Allah sama. Kemudian yang kedua, buku sukses ujian sekolah. Buku sukses ujian sekolah sekarang ini sedang masuk masa edit ke kita. Artinya sudah diedit di percetakan, kemudian dikembalikan ke kita. Kalau kita sudah oke, berarti mulai Senin sudah bisa dicetak. Senin. Karena kita nyetaknya tidak sebanyak buku jagoan beraksi, mungkin nanti tidak sampai 1 minggu sudah jadi. Untuk buku yang sukses ujian sekolah. Nah, menurut pesanan, buku ujian sekolah ini jumlahnya ada 571 eksemplar. Sekarang kita mau cetak dibulatkan jadi 12.500 atau 13.000. Kenapa? Karena biasanya nanti setelah dibagi baru ada sekolah yang nyusul minta. Tahun-tahun kemarin kita malah fotokopi untuk mereka dan kosnya lebih tinggi. Nah, dibulatkan ke atas, dibulatkan ke samping tambah gemuk, kalau ke atas tambah tinggi. Berarti dibulatkan jadi berapa? 12,5 atau 12,5 berarti cuma tambah 900 dong. berapa? 900-an. Tambah 900. Apakah 12,5 atau 13? 13. Ya, 13.000. Monggo yang lain 13.000 atau 12,5. Umpama dicetak 13.000 itu selisihnya biaya juga tidak banyak. Kalau laku semua untungnya banyak. Kalau laku semua untungnya banyak. Kalau biaya cetaknya tidak terlampau banyak. 13. Loh kok udah menang lagi. 13 atau 11,5? 12,5. Bisa nih gambaran distribusi dulu Pak. Distribusinya pesanannya 11.571. Usahaannya gitu. Enggak, jadi di Kabupaten Sleman sendiri itu biasanya kalau buku sudah beredar kemudian pesanan menjadi tambah besar. Yang belum pesan biasanya nyusul-nyusul. 12,5. Ya. Tip 12,5. Ya. Paris 12,5. Nanti saya tinggal ngebel Pak Jumadi 12,5. Harga jualnya, harga jual buku ujian sekolah kemarin ada 9.000, tapi banyak yang jual 10.000. Tapi dari KKG hanya 9.000 harga jualnya. Setornya, setor KKG Kapanewon berapa Pak Aris? 8.000. Setor ke KKG Kabupaten 7.000. Diingat-ingat ya. Berapa tadi? 9.000, 8.000, 7.000. Jadi masing-masing dapat keuntungan 1.000 per eksemplar.
Cek 7,5 kemana? Kabupaten 7,5. Berarti Kapanewon hanya untung berapa? Wih, orang 500 mesake loh. 7.000 aja ke kabupaten. Harusnya tetap 1.000, dapatnya 1.000. Kecamatan 8,5 bukan dapat ini. Kabupaten 7,5, kecamatan 8,5. Oh, Harga jualnya 10. baik, ayo itu. Kemarin masih banyak yang jual 9.000. Kemudian ada yang membulatkan jadi 10.000. Oh, 10.000. Ya. 10.000. Terus Sekolah belum? 8,5. Kabupaten 7,5, kecamatan 8,5, sekolah dapatnya 1.000. Sekolah dapatnya berapa? 1.000. 1.500. Sekolah dapat 1.500. KKG Kapanewon dapat 1.000. Sisanya KKG kabupaten. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ini sangat responsif, artinya bisa mengejar-ngejar ke bawah, maka nanti keuntungan di KKG kabupaten semakin besar. Kalau keuntungan semakin besar, maka kemungkinan wisata rohani juga semakin cepat. Kan bikin tawa-tawa gitu. Nah, ini saya gue memotivasi ya, ben jualnya tinggi, untungnya tinggi, bisa membayar bis, harus menyangoni bapak, ibu. Sampun nggih. Kemudian Bapak Ibu, saya ada gambaran bagaimana, oleh Bapak Ibu yang di barat, Bapak Ibu yang saya hormati, selama ini untuk LKS PAI kita mengandalkan atau kita tinggal menerima jadi dari Larasukma. Yang mana Larasukma itu pun ternyata salesnya itu beda-beda antara wilayah sana, siapa, dan itu ternyata memberi masukan berbeda-beda. Kalau di Prambanan itu juga pakai Larasukma, tetapi yang masuk KKG PAI itu ternyata 0%. Tidak ada apa-apanya. Ketuanya ya udah dikasih apa-apa. Harusnya kan kemudian kayak persenan 500.000. Tapi ternyata enggak. Saya punya pemikiran bagaimana kalau mulai semester baru besok, tahun ajaran baru, kita meluncurkan LKS sendiri. Kita kan lebih paham apa yang kita berikan kepada anak-anak kita, sehingga LKS itu pun akan lebih dapat diterima oleh anak-anak. Bagaimana kalau kita membuat LKS sendiri, kemudian nanti penjualannya juga seperti ini, seperti buku jawaban beraksi dan sukses ujian sekolah. Artinya sekolah yang mau beli kita layani, sekolah yang sudah terlanjur kecantol dengan Larasukma, ya nggak apa-apa, gitu. Iya betul, proyeknya K3S, tapi kalau jenengan mendengar ceritanya Pak Munahar, jenengan akan iri. Tahu nih Pak Munahar. Pak Munahar, jenengan pun nanti sak kamar kalih Bu Yani. Kok jare Bu Yani wis tahu ngene jenengan? Sampun Bapak. Sampun, sampun. Alhamdulillah. Jare Pak Kiai itu gino, nek ana Bu Yani 5, donya iki geger. Pak Pur Pak Tugino. Oh, ternyata luwe paham sing bersangkutan nih. Itu Bapak Ibu yang monggo nanti bisa kita musyawarahkan tentang apa? LKS. Yang lainnya sekedar informasi. Bapak Ibu yang saya banggakan, kami juga mengucapkan terima kasih yang seterus-terusnya kepada Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan untuk menghadiri pertemuan pada siang hari ini. Yang izin hari ini adalah Pak Farhan dari Pakem. Yang lainnya alhamdulillah komplit. Maka kami juga menghaturkan terima kasih kepada KKG Kapanewon Melati yang telah menyediakan
tempat dan segalanya demi lancarnya pertemuan pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, karena waktu masih ada beberapa yang perlu disampaikan dari seksi pengembangan rohani, dari seksi rohani, maka waktu saya kembalikan dulu dan nanti kita bahas untuk LKS di acara musyawarah dan lain-lain. Waktu saya kembalikan dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ibnu untuk sambutannya dan nanti persiapan untuk musyawarah. Untuk acara yang berikutnya, untuk sambutan yang ketiga, dimintakan dari Sohibul Bait atau tuan rumah dari KKG Kapanewon Melati. Monggo yang mewakili, kami persilahkan Pak Endi atau Sinten atau Bu Ervina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Yang terhormat Ibu Tami dari PAIS Kemenak Sleman, yang saya hormati Bapak Ibnu serta seluruh kepengurusan KKGPAI Kabupaten Sleman, rekan-rekan dari KKGPAI Kapanewon Melati yang saya hormati pula. Setelah kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, yang pertama kami mewakili dari rekan-rekan semuanya dari KKGPAI Melati mengucapkan terima kasih atas kerawuan dari Bapak Ibu semua, mulai dari ujung barat, ujung dari Gamping nonton betul Pak Eko, oh Bu Ulfa ya, dari Gamping, terus ujung utara ada dari Pakem Pak Ipul, ujung timur, ujung selatan, semuanya bisa hadir di daerah Gabahan di Melati ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya senantiasa diberikan barokah di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami juga mohon maaf kalau di dalam kami semua dari KKGPAI Melati ada hal-hal yang kurang berkenan untuk menyambut Bapak Ibu semuanya pada kesempatan siang hari ini, baik dari tempat, dari unjukan ataupun semuanya yang kami sampaikan ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau tadi di awal dari Pak Kasih, Pak Is, Pak Fauzi mungkin menitipkan ke Bu Tami tadi tentang moderasi. Kami kemarin di KKGPAI sudah membuat film moderasi sebenarnya Bu Tami. Tapi kenapa belum lolos? Harusnya diloloskan Bu. Oh belum Tami ya Bu. Oh bukan penilainya. Besok kalau penilainya nyun tolong. Ya, kita ada channel YouTube Bu KKGPAI. Senin itu kita jadi filmnya, kemarin buatnya di Cebongan, kita sebar ke semua penjuru, saya bilang gitu. Kita sebar ke semua penjuru. Nah, di alam gaib urusan saya Pak Ibnu. Nah, yang lain itu teman-teman. Alhamdulillah kita kerahkan semalam itu kita bisa dapat 1.200 subscriber. Gitu. Jadi ternyata yang dinilai ada hal yang lain, jadi tidak lolos, tapi tidak apa-apa. Itu tetap kita gaskan, ya, pokoknya kita tetap kita mencoba produktif. Kebetulan di sini tim kita ada tim IT-nya, kita live-kan Instagram tadi, ini jadi Bu Tami sama Pak Ibnu kita dilihat di dunia maya juga ini. Kita live-kan Instagram, jadi YouTube kita juga ada. Ya mohon doanya Mas Ridwan, mana Mas Ridwan? Mereka Mas. Nah, jadi di KKG insya Allah kami online dan offline kita juga, walaupun kemarin pandemi Bu Tami, Pak Ibnu, kita tetap adakan KKG meskipun virtual.
Dan mungkin ketuanya ini agak melentre Pak Ibnu, jarang kelihatan di KKG KKG Kabupaten. Sebenarnya saya dulu menggantikan Pak Poniran Bu. Pak Poniran kebetulan pindah tugas ke Nggodean. Nah, saya Hendi, jadi saya belum bisa apa-apa dibanding Pak Aris, Pak Ibnu dan Bapak Ibu yang lain belum bisa apa-apa Bu. Hampir bisa gemuk kok sama. Iya, Pak Ridwan dan terima kasih Bapak Ibu, satu kebanggaan untuk kami di MTQ kemarin. Kayaknya sing menang gue Pak Munahar Ngagli. Saya sudah isman dan lemes. Ya, tapi ya alhamdulillah kami bisa ya bebungah untuk kami karena ketua K3S itu kebanyakan sudah mau pensiun. Ya alhamdulillah dari Kapanewon kami bisa, menurut saya satu prestasi lah di situ di MTQ Kabupaten kemarin. Nah ini Bapak Ibu pengurus untuk melatih sebenarnya ada di sana semua, tempatnya yang tidak pas di setel ke Pak. Oke, siap. Oke. Bapak Ibu rahimakumullah, sebenarnya di KKG kami di Melati juga kami mencoba untuk berinovasi. Kita mencoba kemarin sedang merilis buku untuk proyek antologi, jadi biar Bapak Ibu guru juga memiliki kemampuan yang tersalurkan. Kalau biasanya kita nulis di status WA atau di medsos yang lain, kita coba tuangkan. Kemarin kita coba gandeng Pak Muhsin Khalida, waktu itu saya ketemu Pak Muhsin dan Pak Fauzi waktu itu waktu ngaji di Gamping. Kita mencoba menggandeng Pak Muhsin Khalida, kebetulan beliau kami dekat, jadi kami mohon doanya nanti untuk KKG Melati, insya Allah kita coba untuk mencoba membuat buku proyek antologi. Bapak Ibu rahimakumullah, terakhir dari kami mohon doanya. Mungkin di KKG Kabupaten ada satu guru di tempat kami yang menjadi sorotan, tapi bukan berarti itu sebagai simbol guru yang lain, begitu kami. Kita mencoba introspeksi lah ya, tapi satu orang tidak berarti semuanya seperti itu. Insya Allah untuk KKG Melati kita derek dawuhnya Pak Ibnu seperti apa, kita juga optimalkan dari Pak Is seperti apa, kita tuangkan, kita implementasikan seperti itu. Terima kasih untuk Bu Ervina yang selalu menjadi wakil kami, setiap bulan datang ke, bukan datang bulan, setiap bulan hadir ke KKG Kabupaten. Biasanya soalnya upload di periksa poli itu Pak Ibnu, sebelah swab. Saya kira positif lagi gitu. Terima kasih Bu Vina, ini termasuk guru berprestasi dan bangga sekali kita ada di Melati. Itu saja Bapak Ibu semuanya. Terakhir nanti sebelum kami tutup, kami selalu menyampaikan tentang sholawat Sajaratun Nuqud dari guru kami, dari Al-Habib Syagah bin Mahdi. Barang siapa melanggengkan sholawat ini, mudah-mudahan Allah ridho, mendapatkan syafaat, dan seperti mempunyai pohon uang. Sajarah niku wit, nukut niku duit, seperti pohon uang. Membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 400 kali ba'da isya sampai fajar. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Kami sering sampaikan itu, bahkan di KKG kami juga seperti itu. Itu saja dari kami, mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Ini kami mau menampilkan, saya tidak tahu isinya apa Bapak Ibu, dari tim IT kami, Mbak Ilma, Bu Ilma dari SD Jembor Lor. Ini Dimas Diasingnya Sleman Bu Nali. Nah, ini ganteng banget kan. Ini sekretaris kami. Yang menggerakkan ya ini Bu Tami, saya cuma ya, sebagai nama saja yang menggerakkan. Pengurus itu masih muda-muda semua. Matur nuwun Bapak Ibu, hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waktu barang 2 menit Pak Aris. Sholawat sajarah. Apa? Sajarah pun. Sajaratun Nuqud.
kalau Bapak Ibu boleh membuka YouTube kami di KKGPAI Melati. Ya itu nanti coba. Memang belum banyak isinya, tapi nanti kita coba optimalkan. Namanya KKGPAI di Melati. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say. Now you'll share all your joys through hardships, support each other. Together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids to make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say. Iya, maka dari itu aku juga terkaget nih. Masih banyak kasus intoleransi yang berangkat dari pemahaman eksklusif ataupun radikalis yang tak luput berkeliaran terjadi di sekitar kita, sehingga kearifan nilai yang tersemai dalam setiap diri ataupun kolektivitas kelompok benar-benar diperlukan untuk mengcounter kasus macam itu. Seperti halnya dalam kisah berikut ini. Bapak
Nggih, matur nuwun niku Bapak Ibu. Dari kami di KKG Melati sekali lagi mohon doanya, insya Allah kita tetap untuk berkolaborasi dengan KKG dari Kabupaten Sleman. Terima kasih untuk semua dari Bapak Ibu, guru-guru kami semuanya, untuk senantiasa supportnya, terutama untuk kami di KKG Kabupaten Melati. Terima kasih, kami kembalikan kembali ke Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Endi untuk sambutannya, mewakili dari pengurus KKG Kapanewon Melati selaku Sohibul Bait. Untuk acara yang berikutnya yang keempat yaitu tausiah dan doa khatmul Quran. Untuk itu kepada Bapak Purwanto SAG selaku seksi kerohanian, monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu wa salamuhu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Salibun Ibu Herutami, Utami ngeten mawon nggih. Wakil dari PAIS. Nah, yang kami hormati, demikian juga dari Ketua KKG Bapak Ibnu Karyati yang hampir seluruh ya redaksinya semuanya mengundang tawa. Ya, demikian juga Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan dari ujung barat sampai ujung timur, ujung utara sampai ujung selatan ya, ujung atas sampai ujung bawah. Marilah kita sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan dalam kondisi sehat, juga disampaikan niat kita sehingga pertemuan KG di Kecamatan Melati gini. Melati gini Pak. Oh nggih. Lo soalnya ra maca undangane. Sing penting Pak kalian. Oh, gitu ya, apal aku. Nah, demikian juga salam serta salawat dan terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di keluarga, sahabat, dan juga pada kita semuanya selaku umat Rasulullah SAW. Bapak Ibu, mungkin kaitannya kita akan sedikit bahas gitu. Menawi sekolah ini nyun sewu ya. Jenengan juga karena saya matur tentang sabar, jenengan ketika saya berbicara pun harus sabar. Karena nopo? Karena saya maaf ya, baca Al-Qur'an itu SMA baru apa namanya? Mlebu YIN baru bisa baca Al-Qur'an saya. Jadi nyun sewu ya. Nyun sewu ketika bacaan Al-Qur'an saya mungkin belepotan, tidak seperti yang dari pesantren maupun dari mim, man, terus nopo menit ya. Saya tidak hafal gitu. Nah itu karena tadi disebutkan juga dari Utami tadi ya, wah itu tentang sabar. Karena apa? Nyun sewu Utami tadi ngendika tentang tukin ya Pak gitu. Tentang tukin. Nenggon daftar itu wis ketok cetha melo-melo, nampa semene. Nampa semene. Nah, di akhirnya mak plekentu itu terus eneng sing mung bayangan tok. Eneng sing padahal wis gawe jeglongan rada jero. Nah, itu sing masalah seperti itu loh. Jeglongannya rada jero kayak wis wah iki hitung-hitungan semene jebulano entuke semene. Wah, itu makanya ini juga termasuk menguji kesabaran kita sekalian. Tapi alhamdulillah semuanya memang tadi saya sampaikan, mungkin kita akan bahas tentang sabar dan syukur gitu saja. Bapak Ibu sekalian,
bahwa kesabaran itu memang harus ya, kita tanamkan dimanapun berada, ya toh, dimanapun berada. Karena apa? Karena kesabaran itu kan nyun sewu, hampir semuanya orang dituntut untuk sabar. Nyun sewu, ketika kita nyun sewu di sini saja, mungkin Bu Yani saja mungkin bisa, maaf ya Bu Yani, ya orang ngono kuwi ya. Bu Yani itu mungkin akan memberikan label pada saya, Pak Pur ini betina bully saya gitu loh. Padahal saya penguatan karakter gitu loh. Penguatan karakter dianggap bully, ya inilah. Maka Bu Yani bersabar, inilah. Ya inilah. Kadang-kadang salah interpretasi, kadang-kadang kita menjadikan ya marah seperti itu. Demikian juga kita sebagai guru ya Bapak Ibu sekalian. Kita menghadapi anak, yo memang kudu sabar Bapak Ibu sekalian. Saya pernah ngajar itu anak itu luar biasa bagi saya loh, bagi saya. Anak itu broken home dalam posisi seperti itu, dia nggawa gear Bapak Ibu sekalian ke sekolah, nggawa gear gitu kan. Itu ngubung-ngubung ke gear, ngoyak-ngoyak cah itu arep dibandemke Bapak Ibu sekalian. Wah, bocah ki rada edan tenan aku. Saya bledek Bapak Ibu sekalian. Saya bledek gitu. Sampai di kelas dia ceneng gitu loh. Piye kamu piye ngono seperti itu. Gandeng saya yo dulu dadi wong dalan itu seperti 10 tahun saya ya. Jadi yo memang isih nang sisane gitu. Kamu piye ya? Loh, Pak Guru kalau menghantam saya silakan Pak Guru. Weh, ampun weh. Nah gitu lah. Artinya memang ini pola pola pendidikan atau mungkin karakter anak kan masing-masing berbeda-beda. Dan ini baru satu anak Bapak sekalian. Belum menghadapi wong tuane. Saya sering kali menghadapi wong tuane mlebu gliar mabuk. Tatone kebak. Wih betul. Tempat saya kan tatone akeh Bang tuh. Wali murid dulu bukan saya ya. Itu banyak yang tatoan itu. Karena ya hampir di sekolah saya kan sekolah pinggiran. Artinya oke sing jujukan sing ngono-ngono kuwi. Dan banyak sekali sing tatoan dan itu ya biasa saja. Nah, kemarin juga ya luar biasa, nesu-nesu. Nah, ini memang karena kita dituntut kesabaran. Itu baru sebagai guru. Misalnya jenengan nanti di rumah ya, di rumah pun mungkin ya banyak sekali kasusnya. Gurung karo bojone. Misalnya kok bengi ra dikeki nesu betul Pak Maryanto? Oh lah, wis tawadu. Nah ini gurung karo anake, ya toh, gitu. Nah ini Bapak sekalian. Jadi kesabaran, tapi ada hal-hal yang memang perlu kita jelas. Karena apa? Karena kalau kita mau berbicara tentang sabar, tapi tidak tahu fadilahnya, kadang-kadang kita akan mau sabar istilahnya. Padahal wonten ing surat An-Nahl tersebut disebutkan innama yuwaffas sabiruna ya toh ajrahum bighairi hisab. Bahwa sesungguhnya Allah menyempurnakan orang-orang yang sabar itu ajrahum pahala bighairi hisab dan tanpa hitungan. Jadi orang yang bersabar tersebut punya apa? Punya pahala yang sangat luar biasa. Nah, inilah yang harus kita pahami betul. Karena apa? Karena nek awake dhewe iki nek tidak tahu tentang fadilah tentang sabar, kadang-kadang mung nyun sewu kadang-kadang mau dilewati saja. Nah, kemarin ketika kita Covid, mungkin jeruk nipis itu enggak terlalu laku, gitu. Tapi ketika Covid, jeruk nipis kuwi larisnya luar biasa. Laris tur larang. Apa meneh jenenge jahe. Kopi, sama berapa? Nah itu. Ini karena apa? Tahu fadilahnya. Demikian juga ketika kita berbicara tentang sabar. Kalau kita berbicara tentang sabar, tahu fadilahnya, maka kita akan selalu bersabar dimanapun berada. Mungkin anak ngeyel, alhamdulillah duwe anak ngeyel. Jadi alhamdulillah wae, karena semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah. Sampai-sampai bahwa Ibnu Qayyim itu mengatakan bahwa sabar itu kan ada 3. As-sabru salasa. Bahwa sabar itu ada 3. Sabru ala musibah, sabar terhadap musibah. As-sabru ala ta'ah. Ya, sabar terhadap ketaatan. As-sabru ala maksiat. Nah,
Jadi di sini Imam Ali mengatakan begini. Dan ini tak ulang-ulang mergani apa? Ya sok ada bukan tak ulang di sini ya. Itu sampai karena apa? Karena ini juga menjadi satu untuk membentuk karakter saya, ya kan? Karakter saya yang mungkin ya mungkin jenengan delok mungkin jenengan kita wah Pak Pur ki santun, kita itu. Ini nggak ngerti ya, nah, mungkin jadi seperti itu. Nah itu juga kita harus membentuk seperti itu. Seperti Imam Ali itu mengatakan begini, Imam Ali ya, itu mengatakan begini. Famang sobaro, sopo wong sing sabar, gitu. Ngala musibah terhadap suatu musibah, gitu. Terus kata-kata itu dilanjutkan. Kata Allahu lahu, maka dicatatkan baginya salasa mi'ati apa mi'ata mak? Mi'ati ya. Salasa mi'ati darajah. Maka dicatatkan baginya adalah 300 derajat Bapak sekalian. Jadi ketika kita ada musibah sekecil apapun yang saya maka kita harus selalu bersabar karena di situ terkandung suatu hikmah. Kita akan diberikan apa? Yaitu derajat sampai 300. Mungkin kalau kita hitung-hitung kalkulasi misalnya kita sholat saja. Kita sholat subuh mungkin ada 159 derajat. Sholat duhur 27 derajat. Tapi kita bersabar terhadap suatu musibah saja. Misalnya maaf ya, tiap hari kan sebetulnya ada sesuatu yang mungkin menjadikan diri kita itu tidak senang. Contohnya, maaf, ketika kita disalib, wong Pak Tugino mungkin disalib ora apa-apa. Gitu, Pak Tugino. Tapi nek Pak Fahri disalib, tur karo mblayer. Yo, tur karo mblayer. Tak kira ya mungkin iso tandangi. Tandangi. Tapi ketika kita ini cuma contoh saja gitu. Tapi ketika kita itu bisa bersabar seperti itu, alhamdulillah dapat keluar 300 derajat. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan bahwa 1 derajat itu seperti perjalanan 500 tahun. Ya, 500 tahun. Artinya ketika kita itu sesuk nek neng surga ya, Pak. Jatah ten surga ten gitu, Pak. Ketika insyaallah ya. Jawabane neng surga mantep ning neraka iki piye, Pak? Ya. Ya kan wong Islam ki ya kabeh masuk surga. Ning sing mampir rada nek sing mampir ya rada suwe iki ya. Oke gitu. Nah itu kita naik, maka derajat kita itu sangat-sangat luar biasa. Maka khairun nasi mang tala umuruhu wa hasuna ngamalu. Wong sing paling apik kuwi ya kuwi wong sing dawa umure wa hasuna ngamalu. Tapi juga apik amale. Ini luar biasa sekali. Mau ngapain bersabar saja kita mendapatkan 300 derajat. Lalu diteruskan perkataan Imam Ali tersebut. Faman sobaro ngalat tongah, ya toh, ngalat tongah, ya toh. Itu kata Allahu lahu. Nek nem iki bahasane apa, Pak? Situn. Sita, gitu. Nah, sita mi'ati darajah. Barang siapa bersabar terhadap ketika dalam satu ketaatan, maka dia akan dicatatkan baginya lahu ya. Dicatatkan baginya 600 derajat. Nah, kita maaf ya, sing kulino ya, sing kulino salat tahajud itu kan bengi. Yo adem, ya adem. Nah, terus lain-lainnya kan banyak sekali gitu. Adem, terus yo eneng sing wedi barang. Arep metu eneng sing wedi lho. Nah, itu kan juga perlu kesabaran. Berdiri lama itu juga perlu kesabaran. Dan inilah yang menjadikan salah satu seseorang itu mendapatkan derajat sampai 600. Apalagi berpuasa. Berpuasa itu kudu wajib sabar, ya. Makmum ditunda. Biasane ngetak bocah rasido ngetak gitu. Biasane maaf ya, lawe kok beda karo adate tadi bisa marah gitu. Tapi ketika kita bersabar, alhamdulillah dapat 600 derajat, gitu. Ketika malam Jumat Arsunah Rasul ngerasido 600 derajat. Bersabar. Pak Fahri sing nom-nom ya, sing tuwa iki mung tambah ngantuk ya, Pak. Ya pamunten lho, Bu. Niki mung guyon lho niki. Nggih Pak Ibnu. Pak Ibnu niku malah jangan-jangan ora ngrungokke to. Wah, enggak mati ya.
Nyun sewu kan Butami. Iki nyun sewu karena krungu kulino anu nggih ngomong dolanan seneng dolan. Nah, itulah Bapak sekalian. Ketika kita tahu bahwa Nabi Musa pernah ingin belajar, tapi ketika kepada Nabi Khidir ya, Nabi atau wali ya, itu Nabi Khidir. Maka karena Nabi Musa itu belum tahu fadilahnya, apa namanya? Karena Allah inna kalam tastati ngamangnya sabro. Engkau tidak akan bisa bersabar dengan saya. Wa kaifa tasbiru ngalama alam tu kita bi kubra. Mengapa tidak bisa bersabar? Karena nggak punya ilmu tentang sabar, gitu. Tidak punya ilmu tentang itu. Nah itu sampai janjinya Nabi Musa ya saat ini insya Allah sabiro. Ya Nabi Khidir, engkau akan menjadi orang yang sabar. Nah, sabar seperti itu. Padahal Nabi Musa itu cuma diberi syarat ora takon takon itu saja. Tapi karena ini kadang-kadang kesabaran kan butuh seperti itu, butuh kesabaran seperti itu. Terus Nabi Musa tidak jadi menjadi ditulari ilmu ditulari ilmu dari Nabi Khidir. Nah itulah. Dan yang ketiga Bapak sekalian, famang sobaro, ngala maksiat ya, kata Baulahu tisnga mi'ati darajah. Barang siapa bisa bersabar terhadap suatu kemaksiatan, maka dia akan mendapatkan 900 derajat Bapak sekalian. Dan inilah yang perlu kita pahamkan betul. Dan ini saya yakin karena manusia itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa manusia itu betul-betul dikaruniai untuk ilhamkan kepada suatu kejelekan maupun kebaikan. Maka banyak sekali sebetulnya manusia itu kan nggawa siji akal, loro nafsu, gitu. Ya nafsu. Nah, kalau yang dominan itu nafsu, itu kecenderungan untuk maksiat kan luar biasa Bapak sekalian. Tapi ketika kita bisa membatasi diri untuk bisa tidak berbuat maksiat, maka itu ganjarannya luar biasa. Apalagi sekarang Bapak sekalian. Ini kidawan boten Bu? Oh cekat toh. Oh nggih mon saniki. Sakjane tesih setengah jam meneh sini. Leleng. Nggih, pun niki mungkin kula cekati nggih. Nah, padahal di sini juga dikatakan, apalagi di sini ya, nyun sewu di HP Bapak Ibu sekarang ini, buka ke jurusan manapun sebetulnya bisa sekarang, betul-betul bisa itu, betul-betul bisa ya. Ya saya itu masih eneng satu grup sales satu grup. Aku nek pamane ndelok iki ya dosa, nek ra ndelok ya hukum batil ya. Banyak sekali gambar-gambar sing bendina di saking wah iki grup wah iki arep metu ya ora penak gitu. Nah, gambar-gambar sing kadang-kadang ya marahi hawa tadi gitu. Maka kadang didelok sikit ning terus dihapus gitu ya Pak Marianto. Didelok sikit terus dihapus gitu. Oh. Kayak medang pemakanan sesat. Nah ini Bapak sekalian. Dan ini kemaksiatan itu sebetulnya sangat luar biasa banyaknya. Dari kemaksiatan zahir kita sampai kepada kemaksiatan batin kita. Mungkin dikatakan zina itu mungkin kalau zahirnya seperti itu. Tapi batin kita juga kadang-kadang bersifat zina juga. Ya pikiran kita, ya panca indera kita sering seperti itu. Dan yang lain-lain sebenarnya kemaksiatan itu banyak sekali. Dan kalau kita sudah bisa hawa nafsu, maka kita termasuk dalam golongan malaikat. Maka nggih nyun sewu Bapak sekalian, ini mboten guroni lho niki. Nyun pangapunten Pak Kiai nggih. Pak Kiai pun nyun sewu lho iki kedahe jenengan lho. Dikare Pak Tuti. Nggih. Mengindak gedangon wong niki mongsok guroni guru aga. Ini bukan guroni lho Bapak sekalian. Bukan guroni. Maka kemawon Bapak sekalian, semoga kita sami ndedonga. Nek ndedonga niku dawuh Pak Tuti mawon. Soale majase niku luwih majas sing sepuh nggih ta. Siji ya le mandita, le ora kathah ngendikane nggih ta. Iku luwih majas.
Mbak kula biasanya isih kokean ngomong. Nyun saya Pak Willy. Oh, buat nggak kacamata. Kula mboten nganggo. Oke, gue pecis. Oke, monggo Bapak Ibu sekalian. Kita hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Liridaillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama zambagi li jalali wajhikal karim wa bi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Razzaq ya Karim. Bi khatmil Qur'an ya Allah, bi mu'jizatil Qur'an ya Allah, bi hurmatil Qur'an ya Allah. Allahumma anzilna rahmatan kafah wa barakatan kafah wa salamatan kafah wa maghfiratan kafah wa maghfiratan kafah wa maghfiratan kafah wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi ngala hadhil majlis. Allahumma anzilna kafah wa barakatan kafah wa salamatan kafah wa maghfiratan kafah wa maghfiratan kafah wa maghfiratan kafah wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi ngala kelompok tadarus KKD Kabupaten. Allahumma anzilna rahmatan kafah wa barakatan kafah wa salamatan kafah wa maghfiratan kafah wa maghfiratan kafah wa maghfiratan kafah wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi ngala sedaya makhluk panjenengan Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa zilana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mangkatan Bapak Ibu sekalian, pilih wonten kathah ya, kelanjutan estu nyuwun mugi kathah sami wonten saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Purwanto Sasi untuk tausiahnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk berlatih sabar, syukur ya. Kita sampai sini ya sabar dan syukur. Untuk acara berikutnya yaitu musyawarah, monggo waktu saya berikan kepada Ketua KKB Bapak Ibnu Kaliati untuk musyawarah. Oh, musyawarah mau luar gawe buku monggo. Terima kasih kembali sampaikan pada Pak Aris yang telah memberikan waktu. Sebelum kita musyawarah, kami memberikan apresiasi yang setingginya pada KKB Kapanewon Melati yang telah berkarya dan nanti akan meluncurkan sebuah buku antologi tadi. Monggo KKB Kapanewon yang lain tidak boleh ketinggalan karena kita punya falsafah nek kai iso aku yo iso gitu ya. Kalau yang lain bisa, kita juga bisa. Monggo nanti yang KKB yang lain untuk mengikuti langkah KKB Kapanewon Melati. Kemudian untuk sholawat tadi saya setuju dengan Pak Kiai Hendy Ahlul Ru'yah. Ahlul Ru'yah iki. Ru'yah wal jamaah ra ono, ru'yah dhewe ya. Kesurupan bareng lah jamaah. Untuk sholawat itu memang monggo kalau bisa kita biasakan. Kalau Pak Hendy tadi kan habis maghrib sampai isya Pak ya. Kalau saya biasakan pokoknya satu hari harus minimal 1000
1000 itu mudah, habis zuhur 200, habis asar 200, nanti kali 5 sudah 1000. Syukur nanti ketika bangun pagi dibangunkan Bu Margiati. Margiati itu suka membangunkan kalau malam-malam itu. Gue jaluknya apa loh, seperti dibangunkan. Oh ya saya bangun diri. Nah, ketika dibangunkan itu monggo baca Al-Fatihah 100 kali, sholawat 1000 kali, dan yang lainnya. Kita hatinya jadi tentram oleh Pak Endi, Pak Kiai. Nah, saya setuju dengan Pak Kiai tadi, monggo dibiasakan membaca sholawat. Sholawat apa saja yang paling mudah? Sholawat Jibril, yang mudah. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana tadi untuk LKS tadi? Bagaimana kalau mulai tahun ajaran baru kita meluncurkan LKS? Pokoknya kita buat LKS. Mumpung kita baru dapat percetakan yang tanpa modal. Ya, percetakan kita yang sekarang ini tanpa modal. Kemudian nanti kalau sudah laku baru kita bayar. Bagaimana kalau kita membuat LKS, kemudian nanti kita jualnya seperti buku jagoan beraksi. Siapa yang mau pesan dilayani, yang tidak pesan digerenengi. Digerenengi. Yang tidak pesan ya tidak apa-apa. Artinya mereka memang sudah punya channel yang lain. Mudah-mudahan nanti kan tahun berikutnya bisa kembali ke kita semua. Bapak Ibu, bagaimana per Kapanewon ini mestinya? Mungkin Kapanewon hanya beli 5 sekolah juga nggak apa-apa. Untuk awal kan kita tidak mengejar target harus nyetak berapa puluh ribu itu. Ini kalau kita nyetak ini kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu jumlahnya bisa 50.000. Kalau 50.000 itu kita untungnya satu LKS itu 4.000, berarti 20 juta ya. Kita untungnya 20 juta setiap semester. Kalau 2 semester berarti dapat 40 juta. Besok pengurusnya kabeh tuh HP anyar. Bayar DDW. Bagaimana Bapak Ibu untuk LKS? Apa diabsen? Diabsen, setuju apa tidak gitu nggih? Yang paling cerah nih, Melati. Pak Yai bro, Yai. Kira-kira, oh Melati setuju. Baru Melati ngulon, Ngalor Sleman. Sleman setuju? Sleman udah meninggal. Oh Sleman ada Pak Nasir. Setuju. Kok kan udah 50% wis 100 kilo ya? Turi. Oh, kowe iki lawan memutuskan apa-apa iki. Turi tidak berani, pakem. Enggak, maksudnya setuju nyata apa enggak? Nanti enggak beli enggak apa-apa. Kalau nyatanya setuju aja. Ah, setuju. Turi mau piye? Setuju malah Turi? Wih, lah iki sih. Tetep dirupak itu lagi nyane iki. Tempel. Tempel ya tempel. Oh Sleman ya? Berarti melu Pak Nasir. Saya ditempeli ra ono iki. Kulon meneh minggir, Bu Alim. Tujuh, Mayudan. 7. Kemudian ikut sopo? Nah, ikut Pak Pur seneni walaupun Pak Pur gelem. Gamping. Bu Irma. Gamping. Tidak menjanjikan untuk beli nggak apa-apa. Sebenarnya kalau setuju kan nanti seksi pengembangan kurikulum segera menyesuaikan, menyusun tim LKS kan gitu. Berubah? Prambanan? Ngalor meneh Kalasan. Setuju. Hah, karena gue ganti tuh kini sana batin begini. Cangkringan? Dan ini Pak untuk yang cangkringan itu memang karena sudah ditangani kalau secara pribadi juga, tapi untuk konsumsi untuk pembelian juga belum bisa. Ya. Yeah. Jadi nanti untuk pembelian nanti Pak kita hanya setuju atau tidak gitu. Terus bar cangkringan mana? Depok. Ya
tapi posisinya nanti kita rekam dulu Pak. Ya. Karena sudah ada channel yang link tersebut bisa kita pakai untuk piknik Pak. Oh, kodong asli. Nah, ya. Ya. Ya makanya tadi saya sampaikan, kita itu semuanya Kabupaten Sleman pakai Lara Sukma. Cuma Lara Sukma itu salesnya beda-beda, dan ternyata turun ke bawah itu juga beda-beda. Ngerti loh. Ada yang salesnya itu memberi kemakmuran kepada KKGPAI Kapanewon, ada yang memberi kehancuran kepada KKGPAI Kapanewon. Artinya tidak ada apa-apanya. Sampun tadi nggih, semua nggih. Ngeklik. Ngemplak belum. Pertanyaan sudah tidaknya, saya wakili setuju untuk dibuat. Nggih. Namun kalau kita ada besok seperti tadi pagi ketika Pak Ibnu lalu di surat tadi Pak Ibnu juga meri. Iya. Karena salah saya yang di Parasima luar biasa Pak. Iya. Ya. Setiap MTQ saja kami selalu mengajukan proposal dan diberi. Belum nanti setiap semester Pak. Setiap semester kami diberi 4 juta. Ya. Jadi intinya kalau kita dana menjawab setuju ya Pak. Setuju. Oke, matur nuwun. Jadi seperti yang disampaikan Pak Kiai Munahar itu, ya seperti tadi salesnya beda-beda. Dan salesnya itu ke bawah juga beda-beda. Ada yang memberi kemakmuran dan ada yang kering-kering saja, tidak ada apa-apanya. Ngemplak? Oke. Alhamdulillah Bapak Ibu. Untuk peluncuran LKS, insya Allah semuanya setuju. Cuma untuk pembelian nanti kita bahas di waktu berikutnya karena masih panjang. Tahun ajaran baru itu masih kira-kira 5 bulanan. Nah, jadi yang penting kita membentuk nanti tim untuk membuat LKS, kemudian dirumuskan, kemudian tinggal dimasukkan ke percetakan. Untuk nyetaknya berapa? Yaitu nanti, karena masih menunggu pesanan dari KKG Kapanewon masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, monggo masih ada waktu, ada yang mau memberikan masukan untuk kemajuan KKG kita? Monggo masih ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu demikian musyawarah hanya satu saja dan yang lainnya tadi hanya sifatnya informasi. Dari saya banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Monggo Pak Arif. Terima kasih pada Pak Ibnu untuk musyawarahnya bahwa akan diterbitkan untuk buku LKS. Jadi monggo nanti mungkin dimulai dari SD masing-masing yang pesen atau bagaimana, itu masih ada waktu untuk memikirkan. Masih ada waktu mungkin bagi yang punya usulan, dipersilahkan. Pak Fahri mau usul apa? Oh, mau usul sama Bu Ulfa jadi kepala semua. Oh, oke. Jadi ini karena sudah tidak ada musyawarah lagi, saya kira sudah cukup nggih. Kalau sudah, kita tutup untuk acara ini. Monggo Bu.
Terima kasih kepada Bumar untuk acaranya. Ini syukuran yang kemarin anaknya menikah. Besok bulan depan syukuran P3K nggih. Tidak tak P3 nih. Nggih. Dan Bumar untuk yang bulan depan, yang ketempatan kapan mawon mana? Prambanan monggo bulan depan sanggup. Mana? Prambanan 2019. Enggak, Prambanan itu 2019 terakhir. Di Sego Kembul 2019.